Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan pada kali ini menjelaskan dan membacakan serta menjelaskan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami, ya, kitab terakhir, dan bab yang terakhir juga tentang ad-du'a wa zikir yang berkaitan tentang doa-doa dan zikir-zikir. Kita sudah menyebutkan ya, muqaddimah zikir tentang keutamaan zikir, kemudian buah ya, atau khasiat atau manfaat yang akan didapatkan ketika seseorang berzikir. Kemudian kita sudah masuk hadis-hadis yang menyebutkan tentang eh, keutamaan zikir ya di awal-awal hadis yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, insya Allah kita akan masuk pada hadis berikutnya, hadis yang keempat ya dari kitab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala muallif rahimahullahu taala, ma jaa fil majlisil khali min dzikrillahi was salati ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bab tentang majlis atau tempat, ya kalau kita itu tempat nongkrong lah ya, tempat kita duduk-duduk bermajlis yang tidak diisi dengan zikrullah dengan semua maknanya ya, dan tidak juga diisi dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Rasulullah Alaihi Wasallam itu juga termasuk zikrullah. Naam. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, maqa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum, beberapa orang berarti, duduk di tempat duduk mereka bermajlis, kemudian lam yazkurullah, mereka duduk-duduk berkumpul ngobrol, tidak zikrullah, tidak mengingat Allah. Walam yusallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bersalawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Melainkan kelak ya, nongkrongnya atau duduk-duduknya mereka itu akan menjadi penyesalan mereka pada hari kiamat. Naam, ya. Secara umum, hadis ini
menjelaskan tentang kerugian bagi orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, walaupun dia ngobrol ya, nongkrong atau ngobrol, ngomongin tentang apapun yang mubah. Ini adalah majelis yang mubah ya, majelis yang mubah. Adapun majelis yang haram, majelis riba, majelis namimah, majelis berdusta, atau yang lainnya ya tentu itu lebih lebih besar lagi eh, penyesalannya ya karena dosa yang mereka lakukan. Ini majelis yang mubah, ya biasa. Kita kan suka ngumpul-ngumpul ya, suka nongkrong atau suka berkumpul di rumah, misalkan kita berkumpul dengan keluarga kita atau dengan kakak adik ya, atau di sekolah ya, guru-guru nongkrong gitu di kantor ngobrol, atau kita eh, belanja di pasar bareng teman-teman terus ngopi, nongkrong, duduk biasa, mubah. Kemudian dalam obrolan tersebut atau ketika mereka nongkrong tersebut ya atau ngobrol-ngobrol lah ya bahasanya bermajlis tersebut di dalamnya tidak ada zikrullah, tidak ada menyebut nyebut nama Allah atau mengingat-ingat tentang nikmat Allah atau mengingat-ingat tentang hukum-hukum agama Allah, tentang syariat Allah, tentang ilmu agama, atau mengingat-ingat akhirat. Itu semua zikrullah. Mengingat akhirat juga itu zikrullah. Karena mengingat tentang kekuasaan Allah dan apa yang Allah janjikan ya di akhirat. Kemudian tidak juga lisannya menyebut-nyebut nama Allah ya. Subhanallah, Alhamdulillah, atau La ilaha illallah. Atau tadi ya, tidak apa mengingat-ingat tentang Allah, tentang agamanya, tentang syariatnya. Kemudian tidak juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengabarkan kelak pada hari kiamat dia akan menyesal, akan menjadi kerugian bagi. Nah, dia akan menyesal atas waktu yang sudah dia sia-siakan dan waktu ini adalah Rasul mal. Waktu ini adalah modal utama kehidupan kita untuk meraih keberuntungan atau mendapatkan kerugian. Semua orang Allah berikan waktu yang sama, kesempatan yang sama, 24 jam satu hari Allah berikan. Maka seseorang yang lalai atau tidak berzikir dalam majelisnya tadi, dia akan menyesal di akhirat dan kelak di akhirat ya dia ingin kembali lagi walaupun satu detik dia bisa mengucapkan zikrullah kemudian diterima zikirnya setelah itu dia mendapatkan hasilnya ya hasil dari zikir tersebut di akhirat yang tidak pernah dia bayangkan walaupun cuma satu kalimat tasbih subhanallah. Nah, hadis ini menunjukkan akan yang pertama ya tentang keutamaan zikrullah bahwa zikrullah ini akan membuat seseorang menyesal di akhirat ketika dia lalai dari melantunkan zikrullah. Makanya jangan pernah kita bakhil atau pelit lisan kita untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil di setiap keadaan kita. Ya kecuali ya tempat-tempat terlarang ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan ulul albab, orang yang memiliki akal yang cerdas.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Kata Allah, mereka yang senantiasa zikrullah di setiap keadaan mereka, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dia senantiasa zikrullah. Dan termasuk zikrullah adalah diskusi tentang agama Allah. Berdiskusi tentang agama Allah itu termasuk zikrullah. Dan termasuk zikrullah ya kajian-kajian ya seperti saat ini, insya Allah yang termasuk zikrullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dan karunia dari kumpulan kita ini walaupun secara online. Karena kita mengingat, mempelajari, mendalami agama Allah. Maka ini termasuk zikrullah. Dan termasuk zikrullah adalah membaca hadis-hadis Nabi SAW dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara majelis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang akan mendapatkan banyak utamannya adalah majelis yang di dalamnya membaca Al-Quran, ya, tentu, dan mempelajari ilmu hadis. Karena orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka lah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita dari tadi berapa kali mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah SAW, ya, qala Rasulullah SAW. Berapa banyak kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan balas bersalawat kepadanya, maksudnya merahmatinya, menyebut-nyebutnya di hadapan hambanya 10 kali. Naam, maka beruntunglah ya, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Karena setiap dia membaca hadis Nabi SAW, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, kajian kita juga kajian yang membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kita tidak termasuk orang yang menyesal ya, atas perbuatannya menyia-nyiakan kesempatan emas, ya, kesempatan yang penuh keberkahan, yaitu berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan tentang hari kiamat, hubungan antara amalan di dunia dan hari kiamat. Maka orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu dan yang diturunkan kepadamu Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat yakin terhadap negeri akhirat. Nah, kita beriman kepada hari kiamat, tentang balasan Allah, termasuk perkara yang gaib yaitu balasan berzikir kepada Allah. Mengapa orang-orang beriman sangat semangat dan sangat rajin berzikir kepada Allah, lisannya sangat mudah untuk menyebut-nyebut nama Allah? Karena dia yakin ini adalah amalan yang dicintai Allah, diridhoinya, dan yang akan dibalas oleh Allah perbuatan tersebut. Diganti sama Allah. Dibalas amalan solehnya itu dengan pahala ya. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada yang gaib, termasuk pahala dari Allah. Yang Allah rahasiakan, sesuatu yang besar, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang mewah, ya, sesuatu yang sangat indah, sangat nikmat, ya, yang tidak pernah terbayangkan oleh pandangan, pendengaran, bahkan hati kita. Maka ini yang ditunggu-tunggu orang yang beriman. Maka ketika itu dia pun banyak zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah,
Allahu Akbar. Di dalam riwayat lain disebutkan dari hadis Abu Hurairah sama Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, dari jalan Sufyan, dari Soleh Maula Tau'ama, ya. Nabi SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, ya, ila kana alaihim tirah. Siapa yang bermajlis kemudian dia tidak menyebutkan nama Allah atau tidak zikrullah dalam majlis tersebut dan tidak juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, melainkan majlis itu majlis yang sia-sia, nggak dapat apa-apa, bagaikan debu, ya, yang tidak dapat apa-apa. Fa in syaa azabahum, kalau Allah kehendaki Allah akan azab mereka. Wa in syaa ghafara lahum, jika Allah kehendaki Allah akan ampuni. Nah, kalau majlis tersebut eh, ada dosa, ya tentu Allah akan azab dengan dosanya. Adapun kalau majlis yang mubah nggak ada dosa, ya Allah nggak mungkin mengazab tanpa apa namanya tanpa 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 kesalahan hambanya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Walaupun hadis ini lemah, tapi semakna dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian, ya, di antara kandungan yang terdapat dalam hadis ini, ya, peringatan dari Nabi Muhammad SAW agar jangan kita menyesal, maka di dalamnya terdapat anjuran dan motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW untuk memakmurkan zikrullah di setiap majelis kita dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Makanya carilah majelis-majelis yang di dalamnya banyak zikrullah. Berarti kita dimotivasi untuk semangat menghadiri majelis ilmu. Karena majelis yang paling banyak zikrullah adalah majelis ilmu agama. Majelis ta'lim lah bahasa kita, majelis ta'lim. Majelis-majelis ta'lim. Hadirilah majelis-majelis ta'lim itu. Baik yang offline, ya, di daerah sekitar kita maupun yang online. Karena di dalamnya kita akan banyak mengingat Allah. Di dalamnya akan dibacakan Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkannya itu termasuk zikrullah. Kemudian di dalamnya dibacakan tentang atau dijelaskan hukum-hukum Allah. Itu pun zikrullah. Kemudian di dalamnya juga dibacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka hadis ini menunjukkan akan motivasi banyaklah kita memakmurkan majelis kita dengan zikrullah. Yang pertama, majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu, ya, majelis yang di dalamnya dibacakan kalamullah, ya, juga majelis hadis Rasulullah, ya, kajian-kajian hadis, ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian hendaklah juga kalaupun kita, ya, tidak bermajelis ilmu, ya, karena manusia itu mau nggak mau pasti dia akan bermajelis dengan orang lain, makhluk sosial kita kan akan berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan kita. Maka hendaklah di setiap nongkrong kita itu atau obrolan-obrolan kita itu jangan hanya ngomongin dunia aja. Jangan hanya ngomongin perkara-perkara yang sia-sia apalagi, ya. Ya, maksudnya coba kita sekali-kali ada nasihat di sana. Atau minimal kita mengingatkan teman-teman kita itu akan keagungan Allah gitu, ya. Atau banyak membaca apa namanya subhanallah gitu. Alhamdulillah, ya, kita dikasih kemudahan dalam usaha kita.
Kemudian kalau menceritakan tentang keberhasilan, kita langsung apa ikatkan itu atau sandarkan itu kepada Allah. Alhamdulillah. Ini semua kemudahan yang kita dapatkan ini, target yang tercapai ini karena Allah yang memberikan kemudahannya. Alhamdulillah. Itu zikrullah. Walaupun tidak terasa ya, tapi itu juga zikrullah. Maka biasakan makmurkan agar kita tidak menyesal nanti di akhirat ya. Kemudian eh di sini juga ada peringatan dari majelis-majelis yang kosong dari zikrul dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka selain kita mencari majelis yang apa tadi, yang di dalamnya dibacakan zikrullah dan banyak bersalawat, kita juga sekarang harus benar-benar memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Waktu kita ini sebentar lagi kita akan meninggal ya, nggak lama lagi, entah berapa bulan lagi mungkin, atau berapa tahun lagi, atau mungkin berapa minggu lagi, atau berapa hari lagi, atau berapa jam lagi kita akan meninggal. Jangan sia-siakan waktu kita, jangan lagi kita habiskan untuk nongkrong-nongkrong nggak jelas ya. Ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngalor ngidul ke sana pun, apalagi di dalamnya ada dosa. Hati-hati, tinggalkan itu. Udah lebih baik kita sekarang cari majlis-majlis yang bermanfaat buat hidup kita, buat masa depan kita, buat kehidupan setelah kematian kita, yaitu majlis zikir, majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran ya, dan hadis-hadis dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak majlis yang kita ikuti, ya, majlis ilmu, mudah-mudahan semakin banyak keutamaan yang akan kita dapatkan, ya, bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, kemudian memotivasi kita untuk semangat beribadah, juga memotivasi kita untuk menjauhi dosa ya dengan majlis-majlis tersebut. Kemudian meninggalkan majlis-majlis yang sia-sia tadi agar berkurang perbuatan sia-sia kita yang tidak bermanfaat ya, tinggalkan itu. Di dalam riwayat yang lain ya, Nabi SAW ya, semana dengan hadis ini, Nabi SAW bersabda, hadis yang sama dari Abu Hurairah, majtama qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, fatafarraqu an ghairi dzikrillah. Kemudian setelah berkumpul ya, setelah mereka ngobrol-ngobrol, lalu mereka berpisah, ya maksudnya selesai obrolannya, ya mereka pulang masing-masing. Dan ternyata obrolannya itu tidak diisi dengan zikrullah. Maka Nabi SAW menyebutkan illa ka'annama tafarraqu an jifati himari. Maka seakan-akan mereka itu berpisah atau berpisah ya dari bangkai keledai. Jadi seakan-akan mereka habis berpisah dari makan-makan bangkai bareng. Wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan. Dan nanti kelak itu majlis mereka itu, tongkrongan mereka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya, subhanallah ya. Sekarang udah banyak banget ya tongkrongan-tongkrongan. Zaman dulu kan gitu di pos kamling ya, di mana? Di mall, mungkinnya di kafe-kafe kalau zaman sekarang ya. Nongkrong di tempat-tempat ngumpul lah biasanya itu. Tapi sekarang juga udah ada tongkrongan lewat online ya. Udah ada media sosial ini, semakin banyak majelisnya itu orang nongkrong melalui online ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita eh, dari semua majelis yang sia-sia ya. Naam, hadis ini juga memperkuat ya semakna dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa kelak majelis yang tidak ada zikrullahnya akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Ingat, majelis yang menjadi penyesalan ini majelis yang mubah ya. Artinya orang yang beriman itu sangat sangat antusias yang mendapatkan karunia Allah, dan karunia Allah itu maha luas. Perbuatan mubah saja dia nggak dapat apa-apa dari perbuatan mubahnya, nggak dapat pahala maksudnya dari sisi Allah.
itu dia rugi banget. Bagaimana kalau majelis itu majelis yang dosa, tentu ini lebih rugi lagi ya. Kenapa? Karena waktu inilah kehidupan kita. Kita hidup ini dengan waktu yang Allah telah bersumpah dengannya. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Allah berfirman demi waktu. Sungguh manusia itu kelak akan rugi. Kemudian Allah mengecualikan illallazina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Naam, beriman dengan keimanan yang sudah disyariatkan ya dengan hatinya, lisannya dan ucapannya, kemudian dan beramal soleh. Bukti dari imannya tersebut, jadi di antara amal solehnya itu zikir, zikrullah, kemudian watawassobil haq, watawassobis sob, itu juga amalan soleh. Nasihat menasihati. Dan nasihat menasihati itu ya tentu ada di majlis-majlis tersebut ya. Maka kalau majelis tersebut yang mubah saja kita rugi, apalagi kalau majelis tersebut adalah majelis yang diisi dengan kemaksiatan. Majelis orang-orang yang obrolannya duniawi, majelis yang di dalamnya banyak cela mencela, banyak gibah, kemudian adu domba, dan yang lainnya. Atau merendahkan, meremehkan orang lain, yang membuli orang lain. Itu semua adalah majelis yang eh, harus kita jauhi ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau menyebutkan tentang perkumpulan manusia ya. Dan ini perkumpulan majelis di zaman beliau ya. Beliau mengatakan al-ijtima'u bil ikhwani kismani. Orang-orang yang suka ngumpul itu atau perkumpulan antara ikhwan itu ya. Atau akhwat juga sama ya. Ada dua jenis. Ada dua macam. Yang pertama, ijtima'u ala mu'anasit tabi wa syaghlil waqti. Yaitu kumpul-kumpul menghabiskan waktu saja. Supaya seneng gitu. Ya seneng ya. Kita itu seneng ngumpul-ngumpulkan. Menyenangkan hati atau menyenangkan tabiat kita. Kebiasaan kita. Dan untuk ngabisin waktu. Ya, ngabisin waktu kosong ngumpul-ngumpul yuk ngopi-ngopi gitu ya. Nongkrong ya. Maka kata beliau, maka majelis ini mudaratnya lebih besar dan lebih banyak daripada manfaat. Wa aqallu ma fihi, yang paling ringan kata beliau, annau yufsidul qalb wa yudayyi'ul waqt. Minimal dia akan merusak hati kita dan akan menyia-nyiakan waktu kita. Ya, jadi hati-hati saudara-saudaraku kalau kita masih suka nongkrong ya, masih suka ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu ya. Nongkrong aja pokoknya nggak jelas gitu. Hati-hati. Itu minimal kata beliau merusak hati kita. Yang kedua, menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga ini. Waktu ini sangat berharga ya. Kalau nggak percaya, tanya sama orang yang sudah meninggal. Tentu nggak akan bisa lagi ya. Orang yang meninggal sekarang ini ya saudaraku, dia pengen hidup lagi kayak kita. Dan pengen ngapain dia? Apa dia pengen punya uang puluhan juta lagi? Itu miliarder-miliarder yang sudah kaya raya. Korun, Aman, Kom Ad, Kom Samud. Itu orang-orang kaya ya, ya, sudah memiliki dunia dan isinya ya. Sudah meninggal mereka tuh. Apakah mereka datang pengen punya dunia lagi? Enggak. Mereka itu pengen seperti kita, pengen beriman, bersedekah, beramal soleh, pengen menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah. Karena tahu betapa besarnya karunia pahala orang yang beriman dan beramal soleh dan betapa pedihnya ya hukuman Allah atas dan menyesalnya mereka atas kesia-siaan mereka. Kemudian yang kedua, al-ijtima'u bihim ala ta'awun. Ya, kumpul atau ngobrol atau ngumpul, ya, majelis yang kedua, mereka ngumpul untuk saling tolong menolong.
ala asbabin najah ya, supaya mereka sukses, wattawasi bil haq wassabar atau tolong menolong atas kebenaran dan kesabaran. Fahada min a'dhamil ghanima wa anfa'iha. Maka ini adalah majlis yang sangat banyak manfaatnya, yang sangat banyak khasiatnya atau manfaat yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau ngumpulnya itu pengajian udah jangan jangan apa jangan kita ragu lagi. Taklim nih sama Ustadz Fulan misalkan pembacaan ayat ini, tafsir ini atau pembacaan kitab hadis-hadis Nabi ini udah jangan ragu lagi, ikutin karena ini manfaatnya sangat besar dan sangat banyak. Minimal majelis tersebut majelis kalaupun bukan pengajian ya mereka punya tujuan untuk tolong menolong gitu ya seperti musyawarah atau rapat biasanya untuk mendapatkan manfaat dunia, sukses dunianya, sukses usahanya ya. Minimal itu dapat manfaat dunia dia, minimal itu. Tapi tetap ya kalau hanya tujuan dunia dia akan tetap menyesal di akhirat ya. Kemudian beliau menyebutkan akan tetapi majelis walaupun majelis ini majelis misal kita ngumpul sama teman kita ya untuk visi dunia kita atau untuk saling nasihat menasihati hati-hati juga kata beliau. Di setiap obrolan itu ada tiga penyakit yang akan merusak keutamaannya. Yang pertama tazayyunu ba'dhum li ba'din, yaitu saling membanggakan diri, saling memper apa biasanya kita kan kalau ngobrol itu suka melihatkan kelebihan kita kepada orang lain. Maka hati-hati itu ya. Saya ini begini, kamu begitu, saya mah lebih ini, misal saya lebih ini, saya. Pokoknya banyak sayanya dan banyak menunjukkan kelebihan dia, kelebihan keluarga dia, kelebihan anak dia. Wah, kelebihan hati-hati juga itu juga bisa merusak nanti. Yang kedua, terlalu banyak ngomong. Ya, al kalam wal khalaq wal khalta aktsaru minal haja. Ter, apa, berlebihan dari kebutuhan. Jadi walaupun kita harus ngobrol bareng teman-teman kita dan obrolannya baik, maka hati-hati, nggak usah terlalu banyak ngobrol juga, nggak usah terlalu banyak ngomong juga karena berlebihan dalam obrolan juga ini bisa merusak ya. Atau yang ketiga, kata beliau, karena terlalu banyak ngobrol dan karena sudah ceritanya ke sana kemari, akhirnya dipenuhilah majelis itu dengan syahwat eh, atau kebiasaan yang akhirnya hilang dari tujuan utama. Tujuan utama misalnya untuk maslahat dunia atau maslahat akhirat, tapi karena asik ngobrol, akhirnya obrolnya udah lain lagi, sudah eh, eh, apa kembali kepada syahwatnya ya. Maka ini yang bisa merusak majelis tersebut. Maka hadis ini ya di antara di antara hadis yang mulia, yang agung, yang memotivasi kita untuk semangat berzikir kepada Allah dalam bermajlis. Maka semangatlah saudaraku, baik sendirian kita zikrullah maupun kita bermajlis zikrullah. Dan semangatlah menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya banyak zikrullah dan bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang kelima ya. Atau hadis yang ke 1551 dari kitab Bulughul Maram. Qala muallif rahimallahu taala an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Ayyub dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyra marrat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
asyra marrat, ya, 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Muttafaqun alaihi. Maka dia seakan-akan atau seperti membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat lain dari jalan Umar ibn Abi Zaidah, ya, dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun, ada tambahan yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marrat, 10 kali, maka dia seperti membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Baik, hadis ini juga yaitu hadis Abi Ayyub, ya, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, juga merupakan hadis yang agung yang menunjukkan keutamaan zikir, masih keutamaan zikir, dan ditentukan lafaz zikirnya yaitu eh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid, kalimat yang agung, kalimat yang merupakan inti dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalimat yang para nabi dan rasul diperintahkan untuk menyampaikan kalimat ini. Kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat yang apabila diucapkan, ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini khalisan, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah. Ya. Man akhiru kalamihi, siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat ini, dakhalal jannah, akan masuk surga. Kalimat, ya, yang tidak bisa dibandingkan, ya, beratnya nanti di akhirat timbangannya bahkan melebihi timbangan dunia dan apa bumi dan langit, ya. Saking agungnya kalimat ini, kalimat tauhid. Kalimat yang dengan kalimat ini, ya, bisa menyelamatkan seorang Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika di dalam 3 kegelapan, ya, kegelapan paus, kegelapan ikan, apa namanya, kegelapan laut dan malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat mulia. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya karunia atau keutamaannya pun sangat agung, sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW, ya, menyebutkan tentang keutamaannya, bahwa 10 kali dibaca, mankola, mankola artinya siapa yang mengucapkan. Ini menunjukkan bahwa zikrul zikrullah itu, ya, zikir kepada Allah itu adalah ibadah lisan. Artinya dia harus mengucapkannya dengan lisannya. Harus ada huruf dan suara yang keluar dari mulutnya. Apa huruf dan suara yang keluar dari mulutnya? Ucapan tauhid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam riwayat lain tadi disebutkan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Nabi menyebutkan di sini 10 kali. Dan tidak disebutkan waktu
waktu dan tempatnya. Artinya ini secara mutlak, kapan saja. Maksudnya, kapan saja kita baca La ilaha illallah daulah syarikalah 10 kali, maka saat itu kita mendapatkan keutamaannya, pahalanya. Yaitu seperti membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail adalah keturunan yang mulia. Siapa keturunan Nabi Ismail itu? Jemaah. Hmm? Keturunan Nabi Ismail itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Naam. Ya. Adnan. Wal Adnan itu kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Dia adalah kakek buyutnya Quraisy. Dan Quraisy adalah keturunan Bani Hashim. Dan Bani Hashim adalah kakek nenek Rasulullah SAW. Keturunan yang mulia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang membaca ini 10 kali akan mendapatkan keutamaan, seakan-akan membebaskan 4 jiwa dari keturunan yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW. Ya. Keutamaannya ya. Kemudian eh, kita sudah sebutkan tadi bahwa tidak ada batasan waktu dan tempatnya, kapan saja. Kita baca pagi hari kita akan mendapatkan keutamaannya ini. Kita baca lagi pagi itu 10 kali. Kita baca lagi siang. Kita baca lagi sore. Kita baca lagi malam. Saat di kendaraan kita baca 10 kali. Iseng-iseng misalnya. Bukan iseng-iseng ya. Daripada diem. Daripada berdendang-dendang nyanyian dan yang lain. Mendingan la ilaha illallah. Daulah syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sambil hitung pakai jari kita 10. Gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai kita dapat keutamaan. Subhanallah, ya, mudah, ya, mudah dan berkah. Mudah dengan lisan kita berzikir menyebut kalimat tauhid ini, kemudian kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat dan karunia Allah maha luas, rahmat Allah maha luas, tidak terhitung. Karunia Allah maha luas, tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Siapa saja yang membaca ini 10 kali, dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, yang jujur, yang benar dan dibenarkan. Ya, maka jangan pernah lisan kita itu pelit, bakhil untuk menyebut kalimat-kalimat zikrullah di antara ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Al-hadis dalilun ala fadli hadha dzikr, menunjukkan keutamaan zikir ini, dan hadis juga menunjukkan siapa yang membacanya asyra marrat arifan amilan bimuqtadahu. Ya, di sini pensyarah menjelaskan siapa yang membaca ini 10 kali, dia mengetahui, mengakui, mengimani, ya, meyakini dan mengamalkan konsekuensi dari tauhid tersebut. Maka penting juga zikrullah itu ya, selain kita hafal lafaznya, hafal bacaannya, juga faham maknanya. Sehingga zikir yang kita baca itu ada korelasi antara hati dan lisan dan perbuatan. Inilah zikir yang paling afdol, yaitu ada korelasi antara hati, keyakinannya, itikadnya, keimanannya, kemudian yang dia baca dengan lisannya itu sesuai dengan yang ada di hatinya. Kemudian dia buktikan dengan perbuatannya. Tentu inilah orang yang beriman yang sejati ya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Inilah hakikat sejati orang beriman yang sebenarnya. Jadi saat kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hati kita meyakini kalimat tauhid ini. Hati kita memahami maknanya, kandungannya. Kemudian jujur, ikhlas, benar-benar mengamalkannya.
tidak berani mempersekutukan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dalam hatinya, mengimani kalimat ini. Kemudian mengakui dan mengimani bukti-bukti tauhid dalam kalimat ini. La ilaha illallah daulah syarikalah. Ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kita faham makna la ilaha illallah. Kemudian wahdahu la syarikalah. Kita tahu makna wahdahu. Wahdahu artinya Maha Esa Allah. Ini adalah taukid atau penguatan dari kalimat illallah. Kemudian la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Siapapun itu, apapun itu. Ini juga takkid, penguat dari la ilah. Jadi la ilaha illallah, ini kalimat tauhid. Wahdahu la syarikalah, ini adalah kalimat menguatkan kalimat tauhid tersebut. Dikuatkan lagi supaya makin kuat. Setelah itu, lahul mulku walahul hamdu. Ya. Lahul mulku walahul hamdu. Ini adalah barahin tauhid, bukti keesaan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang layak, yang berhak untuk disembah. Karena semua kerajaan miliknya. Hati kita mengakui semua kerajaan langit dan bumi ini milik Allah. Dia yang menciptakannya, dia yang mengaturnya. Walahul hamdu. Dan semua puji-pujian karena kesempurnaan, keindahan zatnya, kesempurnaan zat, nama-nama dan sifat-sifatnya miliknya. Lahul hamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua pujian milik Allah. Makhluk terpuji karena Allah yang menjadikan dia indah, yang menjadikan dia sempurna. Nabi Muhammad SAW dipuji karena Allah menciptakannya dengan kesempurnaannya, kesempurnaan iman, akhlaknya, ilmunya, dan segalanya. Karena Allah yang menciptakan itu. Maka semua pujian hakikatnya kembali ke Allah. Dia memahami barahin, bukti-bukti tauhid ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia mengakui kemaha agungan ya. Maha agung, maha sempurna. Kekuasaan absolut yang maha segalanya milik dia. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga hatinya pun tersentuh ya, atau hatinya benar-benar pasrah dengan pasrah yang sangat sempurna, kemudian tunduk patuh ibadah taslim ya, menyerahkan diri benar-benar penyerahan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian hatinya pun khauf, takut ya kepada Allah karena Allah maha berkuasa, maha bisa, maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan ada cinta ya, karena keindahan dan kemaha baik ya, kemaha sempurnaan kebaikan Allah kepadanya. Dan dia pun mengakui hanya Allah Rabb-nya, hanya Allah Tuhannya, hanya Allah yang dia ibadahi. Dia bertawakal hanya kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah, dia berzikir hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, dia pasrahkan semua urusannya hanya kepada Allah, dan dia juga mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah, melaksanakan syariat agama Allah ini semampu mungkin ya, semampu mungkin. Subhanallah, ketika dia memahami kalimat tauhid ini, lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 kali, dia akan mendapatkan keutamaan seakan-akan dia membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah ya, betapa agungnya dan betapa indahnya zikrullah tersebut dan betapa besar manfaat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman ya atas karunia Allah yang begitu luas ini. Saudara yang dirahmati Allah, la ilaha illallah. Ini harus kita pahami maknanya dengan pemahaman yang benar. La ilah, apa makna la ilah? Sebagian orang hanya menterjemah artinya tidak ada Tuhan. Maka kalimat tidak ada Tuhan ini kurang tepat. Kenapa? Karena kata para ulama, kalau dikatakan tidak ada Tuhan, maka pernyataan ini tidak sesuai dengan realita.
Karena realitanya banyak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Makanya kalimat la ilah tidak bisa hanya diterjemahkan atau dimaknai dengan tidak ada Tuhan. Penafian tidak ada Tuhan saja. Karena kalimat ini, pernyataan tidak ada Tuhan ini tidak sesuai dengan realita. Realitanya banyak Tuhan. Berarti pernyataan ini kedustaan. Kalau misalkan hanya dimaknai, diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi para ulama menyebutkan takdir atau kalimat sempurna dari makna kalimat ini, la ilaha ay la ilaha ma'bud bihaqqin atau la ma'buda bihaqqin, la ilaha bihaqqin, ada tambahan kalimat haqqin, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ya, illallah, kecuali hanya Allah, dialah ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka kalimat ini, baru pernyataan ini atau makna tambahan dengan hakin tadi yang berhak, ini menyempurnakan makna kalimat la ilaha illallah. Karena pada realitanya Tuhan-Tuhan, bahkan Allah menamai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan-Tuhan mereka, ya. Ya. Adapun Tuhan yang benar adalah hanya Allah al-Haq, ya. Ya. Wa annallaha huwal haq, kata Allah, dialah Allah yang hak, yang berhak memiliki sifat ketuhanan hanya Allah. Adapun min dunihil batil. Adapun selain Allah itu adalah Tuhan yang batil, Tuhan yang salah, Tuhan yang diklaim saja oleh manusia mereka Tuhan. Ada yang menjadikan malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan, ada yang menjadikan nabi Tuhan, ya. Wa izqala Allahu wa izqala Allahu. Ingatlah ketika Allah berbicara kepada Nabi Isa nanti pada hari kiamat. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, a'anta qultalin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah dulu engkau menyuruh manusia mengatakan jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Allah akan tanya. Karena manusia saat ini ya, miliaran mereka, sebagian mereka itu mengakui atau meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan selain Allah. Maka la ilaha illallah. Maka kita katakan tidak. Nah, itu klaim Anda. Klaim Anda itu adalah pengakuan Anda. Tapi pengakuan Anda itu sia-sia, tidak diakui oleh Tuhan yang sebenarnya. Allah yang Maha Esa tidak mengakui para nabi itu adalah Tuhan. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, hamba Allah dan Rasulnya. Ya. La ilah. Jadi la ilah maknanya apa? Tidak ada ilah, la ilaha, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ini nafi, ini rukun yang pertama. Jadi untuk memahami la ilaha illallah kita harus penuhi rukunnya. Yang pertama kita harus menafikan semua Tuhan selain Allah. Semua Tuhan harus kita nafikan. Maksudnya tidak kita iman, tidak kita yakini, kita ingkari. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama. Siapa yang beriman, siapa yang mengingkari tagut. Tagut itu adalah mayubad min dunillah, apa-apa yang diibadai selain Allah. Maka kita ingkari itu semua. Apapun itu, siapapun itu, kalau manusia mengklaim dia adalah Tuhan, sesembahan selain Allah, maka kita katakan, kita ingkari. Saya tidak percaya. Saya ingkari itu bukan Tuhan. Tuhan itu apa ya? Zul uluhiyah, pemilik sifat ketuhanan yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha esa, yang tidak ada duanya. Kalau orang ini mengaku itu Tuhan, yang ini juga mengaku dewanya Tuhan, semua banyak Tuhan-Tuhan. Maka ini adalah kepalsuan pasti. Pasti setiap Tuhan itu akan saling mengalahkan. Dan ujung-ujungnya akan kembali kepada yang Maha Esa. Siapa? Dialah hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebenarnya yang berhak memiliki sifat ketuhanan, yang berhak untuk diibadahi oleh semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Maka kalimat inilah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ya, inti sari dari dakwah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalimat ini. Maka Nabi SAW sampaikan kalimat la ilaha illallah. Bahkan
Nabi menyuruh pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang nanti aku akan berhujjah di hadapan Allah. Aku akan membelamu di hadapan Allah jika engkau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ternyata pamannya tidak mengucapkan kalimat tersebut. Maka la ilaha illallah ini pahami maknanya. Illallah isbat, menetapkan bahwa ilah kita hanya Allah. Ya, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian yang benar itu hanya ilah yang Maha Esa. Siapa dia? Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah Allah. Tidak ilah yang berhak disembah. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabb kita Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka yang pertama nafi, menafikan semua ilah Tuhan. Yang kedua, menetapkan di hati kita satu-satunya yang kita takuti, yang kita cintai, yang kita taati, yang kita serahkan semua urusannya, urusan kita kepadanya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita sedang kesulitan, kita ingat dia, kita langsung menyebut namanya. Yang kalau kita sedang bahagia, kita pun bersyukur memujinya atas kebahagiaan yang diberikannya. Yang apabila kita sedang bingung, galau, kita pun langsung ingat kalamnya, ingat firmannya, kita membacanya, lalu memberikan ketenangan. Yang apabila kita sakit, kita terus memohon agar dia memberikan kesembuhan. Ya. Apabila kita sedang fakir, kita meminta kepadanya. Kemudian kita sebut-sebut namanya, kita puji-puji dia, karena dia mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya jika disebut-sebut dan dipuji-puji. Lalu kita pun mendapatkan ketenangan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan, terhindar dari mara bahaya dan yang lainnya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya dan upaya di di dalam kehidupan kita ini kecuali daya dan upaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini adalah kalimat kalimat eh, tauhid, ya, kalimat yang agung, kalimat yang kita baca hari-hari kita dengan memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, ya, konsekuensinya dalam kehidupan kita. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita sholat 5 waktu itu adalah bentuk pasrah kita, ya, taslim kita dan bukti tauhid kita. Sholat 5 waktu. Mizanul yaumi, kata Syekh Abdul Razak, ya, Allah Ta'ala. Timbangan harian atau apa itu, timbangan harian keimanan seorang itu lihat sholat sehari-harinya. Harian. Kalau dia ngaku beriman, istiqomah, mengaku beriman kepada Allah, lihat sholat. Karena orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia akan sujud dan ruku 5 waktu. Karena itu kewajiban yang Allah wajibkan, ya. Dan juga ibadah yang lain. Maka pahalanya tadi, ya, dia akan mendapatkan pahala saralahu minal ajri mislu ajri man a'taqa arba'ati minal mamalik min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Seakan-akan dia membebaskan hamba hamba yang keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seakan-akan, tapi ya, adapun Nabi Ismail, Quraisy, Bani Hasim, alhamdulillah Allah jaga dari perbudakan, mereka tidak diperbudak, ya. Mereka keturunan mereka nasabnya mulia dan Nabi Muhammad SAW pun mulia, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikhususkan keturunan Nabi Ismail di sini? Karena kata pensyarah ini, lianna Ismail huwa abul Arab, karena Nabi Ismail adalah nenek moyangnya orang Arab. Wal Arab asyrafun nasi nasaban. Dan orang-orang Arab itu memang secara nasab mereka tinggi, ya. Wallahu taala a'lam. Taib, insya Allah kita akan lanjutkan hadis berikutnya tentang keutamaan tasbih. Kita cukupkan pada hari ini keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Adapun terakhir mungkin ini makna tauhid atau makna kalimat la ilaha illallah itu
sangat mudah dan sangat gampang untuk memahaminya. Sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razak ya hafizallahu taala di beberapa banyak taklim beliau ketika menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah, maka beliau menganjurkan kita untuk memahami zikir setelah sholat kita. Ada 3 tahlil yang kita baca dalam sholat, ya, zikir setelah sholat. Apa 3 tahlil tersebut? Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul fadlu, la ilaha illallah lahul fadlu wa lahus sanaul hasan, ya. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka 3 kalimat la ilaha illallah yang kita selalu baca dalam zikir setiap selesai sholat kita, itulah tafsir atau makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya disyariatkan dibaca-baca setiap hari selesai sholat kita baca 3 tahlil itu untuk menguatkan, untuk semakin mengokohkan dan menguatkan keimanan kita dan semakin ingat dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Fa nas'alullah salam wal afiyah wa nas'alullah lana wa lakum as-sadata wa taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakallahu khairan kepada Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang telah membahas, menuntaskan eh, kajian di bab zikir dan doa. Untuk selanjutnya kita untuk pertemuan berikutnya adalah bab tentang keutamaan bertasbih begitu saja. Apakah nah, Ustadz masih ada waktu Ustadz untuk buka tanya jawab? mungkin boleh satu pertanyaan. Satu pertanyaan saja ya. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya boleh disampaikan secara langsung, yakni dengan berinteraktif, dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia nanti akan dibantu untuk di-unmute. Ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, melalui nanti akan Ana bacakan pertanyaannya. Silakan jamaah yang ingin bertanya. Mungkin dari Umu Amr atau jemaah yang berada di Saung Ukhuwah, kami persilakan. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaannya ini cuma satu juga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menjelaskan ketika Assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. bersolawat yang Ustadz tekankan tadi di majelis-majelis mubah. Artinya misalnya ketika kita mengadakan silaturahmi dengan keluarga, kita kumpul-kumpul, apakah di situ juga kita tanda kutip seperti pembukaan majelis, Ustadz? Maksudnya sebelum ngobrol kita buka, padahal itu kalau majelisnya kan cuma silaturahmi dan informal. Bagaimana prakteknya Ustadz? Eh, Mungkin Ustadz bisa menasihatkan atau memberi pencerahan. Mungkin juga di sini ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang jarang ketemu, begitu Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Eh, walam yusallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara mutlak, secara umum. Mereka tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, ya, artinya tidak mengucapkan salawat. Baik itu salawat itu dibaca dengan misalkan seperti kegiatan formal, ya, dibuka dengan pembukaan, ya tentu alhamdulillah. Kalau kita mengadakan kegiatan formal kan dimulai dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dibacakan salawat, juga ditutup dengan salawat.
atau sholawat tersebut tidak dibaca saat obrolan-obrolan non formal ya, mungkin non formal atau obrolan seharian kita. Dan sholawat ya dibaca saat obrolan sehari itu nggak harus di mukaddimah, ya enggak. Tapi bisa kita baca sendiri Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau biasakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ayo sholawat kepada Rasul. Kita ajak aja. Ya. Naam, mungkin budaya kita di Indonesia belum terbiasa dengan hal tersebut ya, yaitu saat ngobrol mengajak orang untuk bersolawat. Karena kita menganggap salawat itu hanya di majelis-majelis pengajian saja, padahal tidak. Berbeda dengan di Arab di sini ya, mereka itu biasa ya. Kadang lagi ngobrol, tiba-tiba ada satu orang, Sallu ala Nabi. Gitu. Jadi mereka kadang menyuruh untuk bersalawat. Maka semuanya langsung, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Allahumma barik ala Nabi Muhammad. Dan seterusnya. Ya. Jadi, salawat itu nggak harus dibaca secara mukaddimah gitu. Cukup dia sendiri juga nggak apa-apa. Allahumma sholli sallim ala Nabi Muhammad. Atau mengajak yang sedang ngobrol, sallu ala Nabi. Atau ayo bersolat kepada Rasulullah SAW. Masing-masing aja ya Allahumma sholli. Atau saat obrolan itu kita ingatkan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Atau saat ngobrol tentang apa, misalkan tentang anak yang baru lahir, siapa namanya? Namanya Ibrahim. Oh, Masya Allah, ya, Nabi kita Muhammad SAW juga ada anaknya ya, dari mana? Dari budaknya itu Maria Kiptia, namanya juga Ibrahim ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan berselawat dia menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikaitkan dalam obrolannya itu tentang kehidupan Rasulullah SAW misalkan, juga tentang apa agama Allah, supaya selalu di dalamnya itu, di dalam obrolannya itu dipenuhi dengan zikrullah dan salawat supaya tidak menyesal nanti di akhir. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf Ya. atas kekurangan. Fajazakumullahu khairan atas kehadiran dan perhatiannya semuanya. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kami dan kita semua. Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang sia-sia, majelis yang sia-sia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertasbih, ya, bertahlil, bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Kang Zai ya, jazakumullah Baik. khair. Ana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.